besar akan menghasilkan ibadah, menerima pemberkatan nikah. Proses pengadil sebelum this is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. I'm alive in loving faith. I'm alive in loving so good. Every breath that I am thankful. I'm alive in loving faith. I'm alive in loving so good. With every breath that I am thankful. Of the goodness of God. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, kita berdua dalam hati kita masing-masing.
Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang indah, yang berbahagia ini, kita bersama-sama hadir di gereja ini, mengantarkan putra-putri Tuhan untuk menerima karunia yang baru, yaitu keluarga yang akan terbentuk. Dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai dengan ayat 3. 5 Musa 20 lalu ayat 2 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Di hatabatakta di doksongonon. Songgok mahuhutuho sudi akka pasu-pasuon. Jala pasahaton natuho. Molo ditangihon roham. Suara ni jahu bade batam. Pasu-pasuon namaho di bagasakuta. Pasu-pasuon naho huhut di ladang. Bapak Ibu saudara-saudara, betapa senangnya dan bahagianya kita mendengar firman ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ini adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel melalui hambanya Musa.
Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi orang yang diberkati, menjadi keluarga yang terberkati, tentu semua orang menginginkannya. Tidak ada orang pun, siapapun di antara manusia di muka bumi ini, kita yang berada di sini, yang tidak suka mendengar dan mau menerima berkat. Tidak ada orang yang suka dan mau mencari kutuk. Sekalipun kutuk bisa datang sendiri tanpa disadari dan tanpa secara sadar juga. Banyak orang mencari kutuk dalam hidup ini dan bukan menjadi berkat. Saya katakan itu seperti ini, Abang Enam. Saya berangkat dari kisah hidup manusia Adam dan Hawa. Di awalnya dia adalah rumah tangga, keluarga yang berbahagia. Dan dia bahkan ditempatkan Tuhan Allah di Firdaus, di Taman Eden. Eden itu menggambarkan suasana yang indah, nyaman dan bahagia, tenang, lestari. Tidak ada sesuatu apapun yang kurang dalam keluarganya. Tetapi tanpa disadari, mereka mendatangkan kutuk bagi dirinya. Sadar atau tidak sadar, mereka dalam hal hidup yang sudah cukup bahagia dan lestari yang diberikan Tuhan itu, mereka ternyata tanpa disadari mencari kutuk dalam hidupnya. Kenapa mereka, saya katakan, mencari kutuk? Ketika Adam dan Hawa tidak mampu menahan jiwa raga terhadap dunia sekitar yang indah, yang cukup baik itu, tidak dapat menjaga hawa nafsu, keinginan terhadap keinginan yang indah yang diberikan Tuhan itu sendiri. Hanya setitik saja keindahan itu tidak dapat menawan hawa nafsunya dengan keinginan daging, mungkin tidak tahan menahan air liurnya pada saat itu yang sudah selalu menetes melihat indahnya pemberian Tuhan di Taman Eden itu, yaitu buah terlarang yang telah dilarang oleh Tuhan. Mereka bisa diperdaya iblis itu, dan manusia bisa diperdaya oleh iblis ketika manusia tidak mampu mengendalikan hidupnya, tidak mampu mengendalikan emosionalnya, tidak mampu untuk mematahkan hasrat dan keinginannya. Di sela-sela seperti itulah iblis cepat melihat dan lihai menangkap setiap orang. Mereka diperdaya oleh iblis itu. Lalu ular berkata, petik dan makanlah. Apalagi diberikan janji yang luar biasa, ketika engkau memetik dan memakan itu, engkau akan sama dengan Tuhan Allahmu. Semakin bisa diperdaya. Iblis itu cepat memperdaya, memprovokasi dan memberikan tawaran. Terakhir hasilnya apa? Kutuk yang datang. Tuhan mengutuk perempuan itu. Iko kacik mata onomu tumubuhon anak kamu, engkau akan sakit untuk melahirkan anak. Dan laki-laki itu juga dikutuk, iya, engkau akan susah mencari hidupmu, kon hirmah hidupmu mangalului si panganommu. Bahkan binatang itu juga dikutuk oleh Tuhan. Perutmu lah yang akan menjalar, mencari
kehidupan. Butuh hamba jurul konomu dinna tuluki. Boleh orang amanginang tanpa sadar tidak sadar dalam gerak-gerik hidup ini, dalam perjalanan kita ini, tanpa kita sadari kita ini sebenarnya belum tentu mencari berkat Tuhan. Bahkan mungkin ada orang sengaja mencari kutuk dalam hidupnya. Makanya dipertegas kembali hukum yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa setelah mereka sampai di tanah Kanaan itu. Dalam kitab Ulangan ini dipertegas kembali, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Bahkan engkau akan diberkati di kota dan di desa, dimanapun engkau akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kitab Ulangan ini berbicara mengenai pengulangan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sebenarnya hidup utuh sesuai dengan suara dan kehendak Tuhan. Pertama sekali mau diingatkan, setia di dalam Tuhan. Orang-orang yang selalu setia di dalam Tuhan, tentu dia tidak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun, tidak akan tergoyahkan apapun, bahwa prinsip hidup dia akan tetap berlaku adil, berlaku benar, dan berlaku sesuai dengan keinginan Tuhan lewat firman Tuhan itu. Jika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umat Israel, semua itu adalah menuntun umatnya, menuntun kita berjalan sesuai keinginan Tuhan. Dalam hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kepada kita, pertama ada dua bagian hukum Taurat kita itu. Pertama, mengasihi Tuhan Allah. Itu jelas dalam Protestan dari hukum pertama sampai dengan keempat. Mengasihi Tuhan Allah penuh cinta kasih dari hati yang tulus ikhlas. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak kedua, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Ketiga, tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Betul-betul kita pertama dihantar melihat Tuhan itu siapa di hadapan kita, dan bagaimana kita betul-betul takut kepada Tuhan itu sehingga kita terus berjalan lurus dengan rasa takut, tunduk dan taat kepada suara Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia mendengar suara Tuhan. Lalu bagian kedua hukum kita itu, kita dihantar bagaimana kita secara sosial, relationship sosial, relasi sosial kita, relasi kita sesama kita, bagaimana kita sebenarnya hidup dituntun bermental yang baik, beretika yang baik, menjaga pola hidup sesama manusia. Itu makanya dirangkum oleh Tuhan Yesus oleh hukum itu, mencintai, mengasihi Tuhan Allah dengan penuh segenap hati, pikiran dan jiwa, dan mengasihi manusia sama seperti diri kita sendiri. Kita dihantar bagaimana kita berlaku hidup terhadap manusia, terhadap sesama kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, dan bahkan kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini. Jika Tuhan mengatur hidup kita, makanya saya katakan tadi, setia mendengar
Setia di dalam Tuhan adalah orang-orang yang selalu turut. Orang-orang yang selalu turut kepada Tuhan itu sendiri, mau diatur oleh Tuhan itu sendiri, itulah orang-orang yang setia. Luar biasa janji Tuhan. Kalau kalian baca, nanti kalian baca berdua nanti firman ini, saya ajak jiwana, bacalah kembali Ulangan 28 ini. Kalau kalian baca nanti dari ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya yang disampaikan kepadamu, dikatakan ayat 2 di sini, segala berkat ini akan diberikan kepadamu, kau diberkati di kota dan di desa. Apa-apa saja berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya pada saat itu, bukan hanya berkat rohani, bukan hanya berkat rohani, karena berkat rohani yang luar biasa yang diberikan Tuhan, Dia akan menjaga dan memberikan kedamaian. Itulah berkat rohani yang luar biasa. Tapi bukan hanya berkat rohani yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mulai dari ayat 4 nanti dikatakan jenis-jenis berkat itu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, dan yang terakhir, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, dimanapun engkau berada. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, Dia akan menjadikan engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Luar biasa. Amang enam anggo dihalak Batak, masa dulu dihalak Batak patu papartangyangan mengidu pasu-pasu dan do perahi teh sonaka namar mudar Batak takas ateh amangat tusi. Bagi orang Batak sering melakukan dua khusus, pesta khusus, partangyangan khusus, mengidu pasu-pasu. Biasanya ini dilakukan setiap keluarga ketika satu rumpun menang seupu merenungi, ketika dilihat, wah enak wana mahita sudi peparan ni babatua sengonom masusana keturunan Nemburu itu beginilah keadaannya, begini, semua merenungi, wah masa songonon. Lalu biasanya cuman ada sering keliru. Dulunya, terima kasih belakangan ini semakin banyak melakukan pesta-pesta dua, meminta berkat kepada Tuhan, mengidu hasisan di dosa. Tapi dulu orang Batak biasanya merenungi ketika semakin susah semua keturunan satu rumpun satu opung. Biasanya yang dilakukan bukan untuk berdoa, merenungi jejak hidupnya di hadapan Tuhan. Dulu itu langsung berpikir atok tapature majo tabak nyoputa songon hiat betok turi berbungu mesudi tabagum ma mulai pukta syakangan nomor 2 akadi dia pion di pasada mon nasorabu pehuli-hulinion meredutanoi di padum maisi di bagum batugu di pestahom ma habis cepeng tok songone syukur semakin berubah. Jadi gudang do masa do dihita menghidup mabat pertangyangan, menghidup pasu-pasu, dan kami sendiri pernah melakukan itu. Yang kedua,
untuk meraih berkat ini. Tidak ada orang siapapun, apalagi orang-orang Batak, luar biasa upaya hidupnya untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Kalau dalam halak molo di halak Batak tulu do pangalahon ni jolma hanguluan ni jolma molo ngai do di pasu-pasu. Orang yang terberkati dari sudut pandang orang Batak ketika dia memiliki yang disebut dengan biasanya hamoraon, hagabion, dohot, hasangapon. Ketika dia memiliki harta bergelimang, didok may halak natar pasu-pasu. Ketika dia telah memiliki jabatan sangap, luar biasa tong, sasungun ni sigani, luar biasa. Ya, tiki sumber jabatan di mana saya duduk gue beti, sumber jabatan di mana saya di mana beti. Sangat bertentangan itu dengan kenosis gaya hidup Kristus. Dungi gabi, alana hagabi uno dia lak Batak kan, ya maranak 10 pitu, berburu 10 pitu tapi 10 sedia. Lalu saya mau jadi nak tegang. Ima, hai lupa lah tu 25 nak kon di Zolma. Yakin aku tuk soy moto be kuarin ang buseda. Ulu na meron ni natai. Aha, uy, aha, inna eswi be dia be igo kuari 35. Tapi itu menggambarkan memang itu di halak Batakian naci tat siotik pinopar. Nacitan. Alamasaro di halak Batak mulu berbeda mangasahon torop. Ay toriro dia sakon ato. Patidir sudi anak nih. Jimi mak kacik do di halak Batak budu terusir siada huta. Molo dak torok geleng nga. Dak persoalan nih oto sosikola manak sosikola na bentik torop iya dotong. Oleh ate maroha Kristen ini berubah. Mulu nga gabi guk geleng nga bangkon waik tumagod do seda buwi pinasikolahon kan daripada torok sudi merdu seiba sudi dan buwi pinasikolahon kan merdu sedi ban waik ya merasa bersalah kita punya anak alai losong ini terus subui pinasikolahon mengelulu ilmu ya kita juga salah juga kepada Tuhan gitu. Itulah cara pandang kita terhadap berkah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika orang memiliki harta yang bergerimang bahkan berlebihan, bahkan mungkin tempat tidurnya akan diselimuti dengan dolar dan mungkin tempat tidurnya berlapis emas. Pertanyaan saya Bapak Ibu saudara-saudara, apakah di sana telah terjadi keluarga yang tenang dan tentram dan bahagia? Oh, belum tentu. Jadi benar juga yang dikatakan oleh peribahasa Indonesia itu. Uang dapat membeli tempat tidur empuk, uang dapat membangun rumah mewah. Uang dapat membeli segala-galanya. Tetapi jiwana, uang tidak bisa membeli rumah tangga bahagia. Uang tidak bisa membentuk dan membeli rumah tangga bahagia. Oh tidak. Test case-nya itu murah. Mari kita lihat fakta-fakta hidup. Itu makanya Yesus mengajari dengan jelas. Yesus dalam mengajarkan hidup kita ini diibaratkan dengan orang yang berkhidmat dan yang bodoh. Yesus mengatakan, barang siapa yang membangun rumahnya di atas batu, itulah orang yang berkhidmat. Siapa itu dosa mainin na Tuhan Yesus tu halak nama roha. Tetapi barang siapa yang membangun rumahnya di atas pasir, akai mahalak nauto. Karena apa? Ketika
mengalami persoalan, ketika mengalami badai, rumahnya akan roboh dan hancur. Yesus mengatakan itu. Oleh sebab itu, jika firman Tuhan melalui Musa di sini, segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pertama saya katakan tadi, setialah terhadap Tuhan. Yang kedua, bangunlah rumah tanggamu di dalam batu alas yang benar, yaitu Kristus Tuhan. Atau kita katakan, bangunlah rumahmu di dalam firman Tuhan. Jiwana dan Rima. Secara jujur, secara pribadi, dengan pengenalan saya terhadap kamu, Amang, las dorohaku mangidahok. Terakhir, pengabdianmu di dalam gereja ini masih status lajang. Kau telah mengabdikan diri dan memberanikan diri, mempersembahkan hidupmu menjadi sekretaris pesta besar di gereja ini kemarin, pesta Kotilon. Kenapa saya katakan saya bangga? Jarang seorang duli-duli, anak muda, mau mengerjakan langsung di kepanitiaan besar dan bergabung dengan orang tua dan penatua dan para pendeta mengerjakan itu. Saya menyadari itu keterpanggilan Tuhan terhadap dirimu, seturut dengan pemberkatanmu hari ini, Amang, membentuk rumah tangga dengan periban kita ini, Burunai Bahu ini. Lakukanlah tetap panggilanmu sebagai orang percaya yang menunjukkan selalu tunduk dan mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Melakukan selalu yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan berkata di sini, Dia akan memberkati engkau di kota dan di desa. Dia akan memberkati buah kandunganmu. Dia akan memberkati bakulmu. Dia akan menjadikan engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Orang yang tunduk itu dan membangun dirinya tetap di dalam Kristus yang adalah wujud dari para firman itu, Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Dia akan menguasai semua akal budi kita, emosional kita. Mulu nama rumah tangga on porsi ya mau amang. Dakku boto pengalamanmu iso. Au neng 20 tahun mau 10 tahun mana yang berjalan 20 tahun dung menguli. Ingat terkemah dua uji wana berdiko deh. Iya. Ingat neng 20 tahun dung menguli. Nakpe hera mirip dope hita hera duli otik nanti. Iya. Nah itu nggak ber 20 tahun. Neng berjalan 20 tahun nama dung menguli. Ay mahela na mahita tong 3 tahun naik. Lamar rumah tangga kasihan. Aku waktu pengalaman nyak kainung akan ada dua teson. Yakin maho. Silakanlah karena terpelajar nama orang-orang kota yang banyak melihat dan membaca. Kalau no sifat Nizol manuang berubah dok. Dan ini dalam presentase kecil, kalau kami membuat presentase belajar, contohnya di belajar CD, ini juga kami sampaikan. Kan zaman ini berubah ini. Memang ada sifat Nizol yang berubah. Dulu
sampai tahun 2000-an kemarin selalu tingkat dipacu terus baik guru dan apa, bahkan sampai di iklan-iklan televisi semua orang diajak membaca. Tapi sekarang kan berubah itu, gak suka orang membaca. Dan tanpa sadari ke perubahan zaman on, minat orang sekarang menurun membaca. Dan ini di dalam talk show televisi sudah sering ini dibahas. Sekarang kan dari era baca berubah menjadi era menonton. Tak suka orang sekarang membaca lama-lama, tapi lebih peka didengarkan YouTube biar 1 menit. Ini berubah. Tuhan Kristiano tak salah dah. Dan medok nang menentang zaman now. Alana baru dihalak Kristen ikut baca do. Cahayamu mah hata nih. Bacalah firman Tuhan. Itu. Dan itu betul-betul diamanatkan baik Paulus kepada Timotius. Harikotom mana jahai membaca. Jadi nomor keluarga jiwana, siapapun orangnya yang di sini, nggak tahulah ya. Sedangkan saya sebagai pendeta sering doa selisih paham do inatami siri. Ai holan soal selera pe, ngaulu iba sifata berbeda-beda. Sungunau makan main dak pala lomo berhaku mangalang-alang jagal. HP mulu saya dilop pada bejagal pada bedu mutu sayur. Ujungnya dak kwalang bisa yuri. Alang amar dongan jagal. Holan soal serera. Ngaulu iba selisih paham. Ngaulu ni dok. Ai holan na rekod tulirim mau roai pikir wate. Ai bas sebenum jagalun ningot. Biar enak. Enak di mana do? Dang enak. Holan soal selera. Saruba duduk belajar. Inata suka tumol. Kan ibe solomorohan ibe tumol. Ay holan berdalap nga malas ibe marputar tusan. Hidup pe mulu holat sahat di moli di dia usaha adong warung itu risida hudul sampai mula. Bosan mah ibe kan. Ay solomoro aku berdelet-delet tusan. Hanya dengan selera-selera saja bisa kita berselisih paham. Apalagi dalam hal yang sangat vital dalam prinsip. Semua bisa persoalan dalam rumah tangga. Lalu sungguh jauh contohnya kan nabot sorisan sigesan anak. Ini kan ibarat bangunan. Rumah tangga itu ibarat bangunan. Lalu bagaimana kita untuk menatanya, menata itu terus rapi? Itu tugas kita songkalak naporsea. Itu tugas kita. Bukan berarti rumah tangga itu bisa berjalan mulus. Dan kadang di dalam perbedaan pikiran suami istri itulah kita menemukan satu solusi yang benar. Kita terus ditantang dan terbangun untuk semakin meraih yang terindah dalam hidup. Hidup main belum muruk pehita. Baik istri dengan suami, suami dengan istri. Karena kita dibangun di dasar cinta kasih yang benar di dalam Tuhan itu akan tetap berujung dan berakhir di dalam cinta kasih yang benar di dalam Tuhan. Karena apa? Kita dibangun dengan dasar yang benar, yaitu Kristus. Burune baho berjuru si majutak. Alera kula si majutak na berju. Sudiru marga portilio berju. Alera si majutak na takang gudang. Mudah-mudahan si jiwana ini tidak bagian dari situ kan? Iya. Sudi dorong marga da burju sudi. Alai di sudi marga dorong natakang sudi. Artinya dang adong na sempurna. Tidak. Yesus tu ngitor tapikir mulunga mardong kamu liling tikinaposo. Ngaitad dahobi si jiwa non belum tentu dah lah ai au bitiki maralit dia tu inata soni do barang nak petong mo ati-ati ku terus daw senyum apalagi jauh ni anak si metu ni bayi ni ba
Bala sopat-sopat dui betong dah. Datung nak penong morsi kor-kor hati-hati ni beda tung dadak pindah tu dui dah. Basotok sosaut kan? Ido. Artinya dak 100% nih. Dak 100% penadaut tay. Sama sebaliknya. Beda tu kita datuk 100% ni petuduhon. Burunai bahon siapa dia? Muludang batal konon si jiwa na hiadora. Angko songon ido HP unang mak. Innaon na do. Ketika kita sudah mau berjalan bersama nanti baru kelihatan. Ido bae molo di halak batak. Jelas do molo cara marumah tangga di halak batak. Dang boy lewat 1 bulan na jolo molo halak batak dang dipasai. Dang ibu tuh hobe lapatan majaya teh. Ada bahasa Indonesia namang. Aduh. Tak kuat bahasa Indonesia na mulai pasai. Artinya langsung tidak satu rumah dengan bapak dan ibunya. Jadi kan mulun julu ada kadang jebu hitak kontrakan dan adong depurunei do ibola diolak mah dibikin sekat. Begitu. Itu aslinya kita. 3 bulan tor disekat do dapur. Dapuri disekat hera sa kamar-kamar mai di si dapurna di si pangalopaanna di situ sudah begitu. Dilihat itoriliam masih ada balangana 2 piringna dilihat boras 1 ngakaleng bamandiri mai. Begitu konsep berumah tangga orang Batak dari awal seperti itu. Artinya kemandirian. Alana mau terus rap halak Batak komadokoni bakkoni hauna zonoko masih ososan bolo toruso rap do cimaduamon ho rap do cimaduaman tiap hari yakin mahamu iku berbeda ini pasti ayah singko selerani napo oso tuna tua kan saya lopamu manunindahan ikan songon seleram alanga biasa kamu makan makanan Sunda kan manis terus maralu itu tua olah kome jebon olah kome mangan langit torenon naman nomor beda ma parumai dohot si maduana mandiri kemandirian secara rohani kemandirian secara jasmani membangun rumah tangga segi-segi membangun rumah tangga itu dan orang yang dituntun dan dibangun rumah tangga itu dengan dasar yang benar dengan rasa takut dan tunduk kepada Tuhan itu membangun komunikasi yang baik dan setuju mulai dok Batak dan setuju tupat dohani melupa rumain ninna dongan berbeda gawe romalak Batak di dokma buru hanguluan anak nomor hamu songni HP mulu mate mulu dia hukumnya lak Batak mulu mate na dua-dua ne zulu ni buruna haurangan dui marutang gue idom mulu sia suduk budaya Batak ale puasa jiwana doto burune bahwa dong padohani iya anak hamatean buru hanguluan inna memang mulu disoduk parumain si metuena umumna tak tolak mi parumain ni patore si metuena siani lui tak ko hamu maju soalnya songon inai son baru hamu tu si medua mutahe kompak go baru komunikasimu baru kedemuna kompak go ba elusiamu zo betimuna kan iya sudah mazona yang kaina baru tutu alana udang lomoro aku mabigi hatai seolah-olah molo parumain dak kebu idinggan manoduk si maduana ada kera subui benderengkan hatsi durhamu isi sudiru hita paromai sudiru hita ela sudiru hita buru bahasa odok kone rima kibitul dahu bari benami hosi raja uluan
Kalau kita mau belajar itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Budue kong kompak go namar parumai do simatua. Bamulu tuk takak simatua mi pahoho. Undang nyalo berbeda to. Ay ho ano to? Pinasip. Ay mulu nyalo, ba memang marporata gue. Begitu, sama sebaliknya. Jadi unang sampai kok kacik doro hati si sungeburu hita gabi parumai nate. Anak hamatean buru bazai buhana mah bulu songoni barat tidak kaya bui dinggas si meduana tu parumainna ji mulu hela buah roa toranong de bewo kurotu si meduana umpet didok buru ai sudidu hita ya gabi buru ya gabi anak saya juga sudah menjadi hela so boto nah bui dinggak ku hubat si meduak ku sampai mate manang nahilana burjau, manang nahilana miniakan do minyak jalan tarak ku bodoy kan? Ya. Alai bahasa hidup boru hanguluan. Segi-segi rumah tangga halak batak kunan yang donok kuda. Oleh sebab itu, bagaimana kita mau berlaku seturut dengan firman Tuhan itu, mencintai Tuhan itu segenap hati dan mengasihi manusia. Paturu maholong ni roham. Molohelah ho paturu maholong ni roham tu si matuam. Molo parumai ko paturu maholong ni roham tu si matuam, tu anggim, tu edam, tu laem, tu tungganem. Pasti akan terbangun. Rumpun keluarga. Hidup baca itadok. Dan belum tentu ala ni gudang ni sinamok di hita. Ubay bui mekel rapsonang hita. Tidak di latar belakangi atau patron ketika kita meraih dan memiliki segala-galanya sehingga rumah tangga kita nyaman dan bahagia. Oh tidak. Tapi ketika kita menjaga kehidupan kita, kekudusan kehidupan kita di dalam Tuhan, ketika kita mau dituntun benar-benar oleh Tuhan itu sendiri, pribadi suami, pribadi istri, tentu mampu kita menerima segala kelemahan dan kelebihan. Dak pula bagat sutadda marganai baho. Alai mulu markasi hotang ala pala bona nami rupani betar saya binar sia do kan? Iya. Alai biasanya mulu buru ni si raja uluan ba memang horoa naburjudo. Alana raja pangului iya naburju barang dohonon dah nasu naburju ai poparan si raja uluan ini bahkan ai hata uluan penurut pengasih uben adonggo duel uluan artinya ulu pangului naburzu yakin doau naburzu ziwana naniu limon peribatau. Saya mengharapkan jiwa kalian dua menjadi hamba Tuhan yang terus mau melayani, memberikan hidup. Dak pola hudok itor gabi situa huamang dah. Dau. Alai sirima pimulit turulu dua situa dinggan. Iro alam mulu gabi pedita dan mungkin be alane kot sekolah hamu 5 tahun naik praktek 2 tahun mulu dapat 10 tahun main belum tentu bisa menjadi pendeta di AKB kan itu dan mungkin be ngapai tua hua muan no kan itu marilah memberikan hidup yakinlah Tuhan itu berjanji tadi segala berkat ini akan datang kepadamu ketika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu diberkatilah engkau di kota dan di desa dengarlah maulah, setialah, lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidup. Kasih yang kita miliki itu akan terbangun ketika kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga berdua, kiranya menjadi keluarga yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji, kami muliakan namamu Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berbahagia pada hari ini ketika Tuhan mempertemukan putra putrimu di dalam cinta kasih
yang Engkau tanamkan di dalam mereka. Pada saat ini mereka menjadi satu keluarga, satu daging di hadapan Tuhan, satu keluarga yang betul-betul dibangun di dalam dasar cinta kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupannya, rumah tangga mereka. Tuhan mengatakan kepada umat Israel akan memberkati, beragam berkat akan Tuhan berikan ketika mereka mau mendengarkan dan selalu turut di dalam bimbingan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini berakar, bertumbuh di dalam hati kami semuanya, terlebih buat anak kami Jiwana Kristian bersama Rima Sondang Borunai Mahu, agar keluarga mereka tetap di dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Biarlah damai sejahtera menyertai keluarga mereka kelak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan calon pengantin berdiri menghadap pendeta ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka penuh dengan cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling membangun. Jauhkanlah kegemaran, kemarahan,
pertikaian dan fitnah. Tetapi terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pikiranmu. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Jiwana Kristian Simanjuntak, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rima Sondang Buru Naibaho menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Rima Sondang Buru Naibaho yang telah dipilih saudara Jiwana Kristian Simanjuntak menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jiwana Kristian Simanjuntak menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Sekarang saya minta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku berkata, yang dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk Jiwana dan Rima, di sini kami serahkan akte pemberkatan nikah. Hanya kami sarankan agar segera mencatatkan perkawinan ini kepada catatan sipil agar segera keluar surat akte perkawinan sipilnya.
Kami serahkan kepada majelis untuk menyampaikan cenderamata. Kita semua sintua ke depan. Selamat datang para keluarga baru, keluarga Jiwana Simbanjuntak Borunai Baho. Selamat juga menjadi ruas KBP Pasar Minggu nantinya. Dan tadi sudah disampaikan oleh pendeta firman Tuhan bahwa suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, dan Tuhan hanya meminta kepada kita manusia untuk taat dan setia. Taatilah dan setiakanlah pada janji kalian kepada Tuhan untuk menjadi keluarga baru, keluarga yang berdasarkan pada firman Tuhan dan bertujuankan untuk menjalankan kehidupan ini dengan pendampingan dari Tuhan saja. Dan dalam pelayaran di kehidupan waktu ini, utamakanlah saling mendukung dalam tugas dan sebagai kewajiban dalam berkeluarga, tidak mengutamakan hak masing-masing, supaya tidak banyak pertengkaran-pertengkaran yang ada. Itu izinkan kami membacakan 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Itu aja, demikian dari kami, dari Sintua Paralel dari sini. Selamat memulai menjadi keluarga baru yang akan nanti juga sukses pesta pernikahannya. Terima kasih. Ya, kepada calon pengantin keluarga yang baru, kami berikan waktu memberikan salam hormat kepada orang tua kami undang bangkit berdiri di tempatnya. Tetes air matamu yang kau tabur
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bayang. Kita berikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Marilah kita bernyanyi. Bersama-sama memohon di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, kita masuki pada kegiatan kedua, memberikan kata sambutan dan foto bersama. Yang pertama, sepatah kata diperkenankan kepada pihak pengantin pria terlebih dahulu mengikuti pihak pengantin wanita. Silakan untuk ke depan perwakilannya. Salam. Oras madhita saluna. Parjulu mahita madok maulate tutuhatta pardengga basai. Nang mga leon tikidot hai pason dihita saluna satu tikyodope. Maulate do nang pasar di pasarwan nami tuamang pendeta. Nang mga leon siraman rohani tuamya karuas na hadiron tarlumobi tu pengantin baru maulate manang dihamu hula-hula nami marga na ibaho do akauduran na naong mga leotikina dina mga dopi pamas-masuon ni anak do boru ni huriyay so ni manang dihamu rongat tubuh nami majutak si tulusada ina boru do bere naung ro mga dopi ulaun pamas-masuon ni anakon do boru ni huriyay andon habis yan nga nanon ra udur mahita tu gedung ro na tama di daerah Depok lao pasahaton ulaun nagok dot padalatun adat naubar tulomor ni rohani tuhata maulate ma imasian hami oras madita Parboru, perwakilan Parboru. Shalom. Oras madihita saluhutna. Parjulu-julu dohonokku mauliati tuamat talibata di siala nang terlaksana pemberkatan pernikahan ni keluarga besar Simanjuntak dohot Raja Nebaho. Paduahon mauliati madiamat tapadita nang memberkati pengantin baru dan memberikan siraman yang sangat indah tadi. Saya dengar akan diberkati pengantin dimanapun berada. Selanjutnya, mulai terdohon nami tusude ruas ni HKBP Pasar Minggu, now
menyediakan tempat dohot makobasi akan naobartu pamasumasuon sedarion. Suang-suang ini saya itu namangihut dihita keluarga besar Raja Nebaho. Asa rap udur mahita tu gedung naung disediahon di gedung kompension Ronatama di Depok. Terlungoi matu hamu hula-hula nami naung maddohoti pamasukan suon perbagason ni buru nami dohot hela nami malah ti godang ma di hamu sude orang ni hula-hula nami dohot dongas sahuta nami mau lihat ma. Lanjutkan dengan foto bersama. Pertama pengantin dengan pendeta, kedua pengantin dengan pendeta dan parhalado, pengantin dengan orang tua pengantin pria, pengantin dan orang tua pengantin wanita, pengantin bersama dengan kedua belah pihak orang tua. Selanjutnya ucapan selamat sambil menyanyikan buku ED nomor 141 Saya Tiur Lakamuna kepada kita semua untuk berkenan untuk maju memberikan selamat sambil kita keluar. Saya Tiur musik Saya Tiur Malakamuna.